Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya para trader user Cubit dan trader pada umumnya untuk binary trading dan deriv. Mohon maaf, ini agak sedikit flu karena banyak berkendara ya, bersilaturahmi walaupun tidak jauh. Tapi cuaca di kota saya agak sering mendung atau angin, jadi agak sedikit flu ini. Oke, teman-teman trader semua, khususnya para user Cubit, pada kali ini saya akan berbagi sebuah strategi dan saya akan berusaha memberikan suatu strategi dengan tidak membuat suatu settingan atau kombinasi-kombinasi indikator yang ribet, agar bagi yang masih pemula juga bisa mengikuti, mempraktekkan, agar tujuan dari pembuatan video saya ini bisa tercapai, yaitu sebagai bahan belajar atau referensi bagi teman-teman untuk mengembangkan skill tradingnya ya, dan membuka ide-ide baru dari contoh tersebut, bahwa trik itu atau strategi itu bisa kita buat dengan sendirinya. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah melakukan subscribe, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada update atau video-video terbaru tentang bahan-bahan untuk dipelajari atau dieksplor ulang. Silahkan like dan share bagi teman-teman kita yang mungkin juga sedang mencari atau membutuhkan referensi ini. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan barusan, harapan saya adalah teman-teman bisa membuat trik strategi trading sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Kenapa? Karena strategi, trik atau teknik terbaik adalah kita yang membuat sendiri, karena itu hasil dari explore kita, dari pengalaman kita yang kita implementasikan sesuai dengan karakter atau gaya trading kita dan market yang kita sukai ya. Market kita sukai itu adalah trik trading yang terbaik, adalah ciptaan diri kita sendiri gitu kan. Dan kita yang tahu persis risiko terbesar dari menggunakan trik ini dan meminimalisirnya bagaimana ya. Jadi jika teman-teman, seperti yang sering saya katakan, mendapat informasi, baik itu video dari teman-teman trader YouTube ya, yang diupload di blog, di Google pada saat browsing, atau di grup-grup baik Facebook atau Telegram, jangan langsung dipakai, jangan ditiru 100%, tetapi coba kaji lagi apa maksudnya, rule-nya bagaimana. Setelah ketangkap maksud daripada yang diinformasikan tersebut, teman-teman aplikasikan pada market yang biasa digunakan. Misalnya nih, contoh di sini saya sedang aktif di volatility 10 indeks. Tidak semua teman-teman suka atau paham dengan market V10 indeks, apalagi mungkin ada teman-teman yang sharing menggunakan V75 indeks atau V101 detik ya, yang lebih gerakannya lebih kencang lagi realnya. Tentu tidak
cocok, tetapi di situ ada sesuatu buat bekal kita untuk menangkap peluang agar menjadikan profit atau trading kita bisa sukses ya. Jadi di-effort lagi, dipaham lagi, aplikasikan ya, tidak harus 100%. Dan teman-teman mesti menyadari sebetulnya bahwa tidak ada trik, teknik atau strategi yang jitu ya, tidak ada, karena yang membuat itu adalah kembali ke pelakunya. Rule mungkin sudah bagus ya, diciptakan atau di-share oleh teman, dia mencontohkan mungkin banyak profitnya, walaupun ada lossnya wajar, namanya proses pasti ada lossnya, terutama kalau seperti rice ball ya, pasti ada ketemu loss, tapi kita ada bisa menggantinya dengan kompensasi atau marti. Mengenai levelnya ya tentu disesuaikan dengan kemampuan balance kita ya. Semua cara itu baik, semua cara itu bagus, tergantung kita memandangnya. Jadi kita harus bijak ya, karena faktor gagal sebuah trading tidak hanya dari satu titik atau satu faktor, yaitu misalnya hanya rule atau teknik, tetapi faktor-faktor lain juga mempengaruhi, seperti koneksi internet ya, performa hardware yang kita gunakan, hardware atau laptop atau HP kita ya, mungkin kena virus, kena malware ya, atau misalnya softwarenya tidak update dan lain sebagainya. Oke, agar tidak lama-lama, itu pesan singkat saya. Selalu seperti itu, jika Anda menonton video siapapun atau informasi dari manapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah, diamati, udah ketemu, aplikasikan sesuai dengan kesukaan atau kebiasaan trading Anda. Yang biasa trading tick, aplikasikan di tick, walaupun contohnya menit, atau yang menit ya lebih bagus, mungkin biar tinggal diadaptasikan lebih simpel lagi. Oke, kita trading di rice ball. Sebelumnya saya akan setting dulu manajemennya. Target saya misalnya $10 tanpa kompon ya, tanpa reset level ya. Nah, terus di sini saya siap loss, akumulasi lossnya $20. Jadi kalau saya mencapai maksimum $20, baik itu dari level level marti atau konsekuensi berturut-turut, atau beberapa kali jumlah akumulasi loss, walaupun hasilnya profit tercapai, saya akan stop. Kemudian kompensasi atau multiplier saya pakai 2,3, cukup 4 level saja. Di sini ini saya tidak menggunakan auto, jadi saya biarkan saja. Auto sum tidak saya gunakan, biarkan saja. Delay tidak saya setting karena ini manual, jadi langsung ya, tanpa delay saat kita klik. Neck analyzer juga tidak. Oke, kita setting. Saya akan pakai market apa ya, saya pakai marketnya yang sering-sering reversal atau apa aja. Saya pakai 50 aja ya. Stick yang saya pakai adalah $1. Saya akan pakai durasinya detik, berapa detik ya, 30 detik saja ya, tidak sampai 1 ya. Kemudian saya lihat di candle 1 menit ya, di sini kelihatan dia masuk ke area sideways, tidak ada pembalikan ya. Sebentar, kita lihat dulu. Bentar, saya uji koneksi dulu ya. Coba ini saya tes dulu, koneksinya bagus ya, kadang suka berebet ya. Saya pakai 32 detik ya, 32 detik.
masih ada 4 detik lagi. Oke, OP pertama saya tes koneksi cukup ya, bagus di sini delay. Oke, teman-teman begini. Di dalam trading ini saya tidak menggunakan indikator apapun, tetapi saya hanya mengamati spot dan waktu ya, spot dan waktu. Di sini saya pun tidak melihat angka berapa di spot ini, tidak melihat angka berapa, tetapi saya hanya melihat warna hijau atau merah. Kalau di web binary biru atau merah. Kalau di deriv tanda panah ke atasnya itu hijau atau merah ya. Kalau merah berarti dia ticknya sedang turun seperti ini, kalau hijau berarti ticknya sedang naik. Kemudian saya akan ambil posisi di candle baru ya, setiap candle baru. Di candle baru saya akan masuk di detik ke 8 ya, saya akan masuk di detik ke 8. Oke, coba di sini udah candle baru ya. Ini 2 4 6 8, saya OP turun ya, saya OP turun. Jadi strategi ini agar teman-teman bisa mengikuti. Kalau loss ya, kita sudah mempersiapkan bahwa kesiapan kita adalah artinya maksimum 4 level ya. Ini OP pertama. Jadi kalau loss ya kita nggak usah gugup, karena kita udah siap menanggung loss maksimum di 4 level, 5 level dengan OP pertama. Oke, di OP ini loss ya. Kita tunggu. Jadi gini, pada saat detik ke 8 warnanya apa ya. Kalau dia warnanya hijau pas detik ke 8, kalau ininya warnanya hijau, saya OP-nya turun. Kalau detik ke 8 ininya merah, saya OP-nya naik. Oke, detik keempat, ke 6 hijau, ke 8 hijau, berarti saya turun. Nah, jadi pas berbarengan dengan perubahan warna, saya open posisi. Seperti itu teman-teman. Strateginya hanya seperti itu aja. Strategi ini sudah lama saya pakai, jadi saya akan mengupload video-video yang pernah saya pakai trading sehari-hari sampai dengan sekarang, dan dari catatan-catatan saya, koleksi-koleksi strategi trading saya, tujuannya adalah untuk bahan belajar teman-teman ya, karena strategi itu kapanpun bisa digunakan, tinggal kembali ke kita. Oke, martinya sudah tertutupi ya, kita sama-sama lagi. Ini candle baru, biarkan saja. Kalau saya biasanya saya tunggu dulu, saya kalau banyak candle panjang-panjang tren saya tahan dulu ya, saya tahan dulu, saya tunggu candle baru. Oke, telat ya, ini udah 10, saya tidak maksakan, harusnya tadi udah bisa masuk, tapi santai saja. Jadi pada saat trading kita nggak usah keburu-buru, santai saja sambil melatih kontrol emosi kita ya, karena dengan kita lebih tenang, lebih santai, akan lebih fokus. Nah, ini kalau tadi masuk ya saya udah win ya, tapi biarin aja, berarti saya di candle barusan tadi itu belum rezeki saya. Tenang saja, yang penting kita sudah tahu ya. Oke, ini 1 menit, tunggu candlenya berhenti dulu ya, tunggu candle baru. Nanti untuk di foreknya lain ya, di forek beda lagi caranya ya. Oke, ini 2 ya, 4 6 8 merah, saya naik ya langsung ya. 8-nya merah tadi. Untuk forex nanti saya buatkan, karena hampir mirip tapi beda cara untuk momen entry-nya, karena perhitungannya ada yang dihitung mundur, ada yang dihitung dari 2 atau 3 candle ya, beda-beda gitu kan. Oke ya, ini kedua ya,
kedua masih kena gerakan ke bawah. Oke, tunggu dulu, biarin tunggu ini selesai, sabar aja ya. Masih 56, 58. Kenapa genap-genap? Karena kan satu titik gerakannya 2 detik ya. Perhatikan 4-nya merah, 6-nya hijau, naik lagi ya, karena 8-nya hijau. Ini Marti kedua ya, dari OP pertama tadi. Oh ya, OP pertama, Marti pertama ini ya. Tadi kan sticknya 1 ya, sekarang jadi 2,3 pengalinya ya. Oke, 2 tik lagi. Ya, win ya. Kembali ke stick awal lagi ya, 1. Oke, kita tunggu dulu. Jadi saya ulangi lagi, kita masuk di detik ke 8 saat perhatikan warnanya. Kalau masalah ini nggak masalah lah, yang saya lihat tiknya. Jadi walaupun ini dimatikan, tanpa ini pun nggak pengaruh gitu kan, nggak pengaruh. Hanya itu kan untuk membantu kita ini lagi tren atau gimana gitu kan. Oh, kelewat ya, udah 12. Kalau kelewat jangan dipaksakan, tunggu aja, karena kan kita nggak tahu tadi. Santai aja, tunggu berikutnya. Jadi kenapa 22 ya, karena kan di polarity selain 10-1S dan 101S ya, tiknya berhitungnya kan 21 tik, 2 detik, 1 tik, 2 tik. Kalau yang V10-1S atau V100S kan 1 tik 1 detik ya. Kalau di sini 2, jadi itu 7. Jadi kita masuk di tik keempat ya, sama dengan di tik keempat. Kita lihat itu yang sederhananya gitu aja, di tik keempat setelah candle baru ya. Sekarang sudah 54. Untuk durasinya ya terserah, mau kalau udah paham dijadikan tik juga boleh ya. Ini 2, 4, 6 merah ya, 8 merah. Jadi kalau teman-teman sudah paham ya 5 tik ya bisa ya. Ini berapa tik nih? Itu sudah win tuh, 5 tik itu ya. Kalau 5 tik udah win, mau 1 menit juga boleh. Apakah ini bisa diaplikasikan untuk trading yang lainnya? Bisa, mau TAT boleh, mau DNT boleh, mau high low boleh. Yang penting teman-teman memahami karakter dari market itu untuk menu tersebut. Ini kan rule ini kan untuk menangkap peluang ya, rule ini untuk menangkap peluang gitu kan. Oke, kita tunggu di candle baru, biarkan dia selesai dulu candle yang barusan. Candle baru ya, 2 merah, 4 merah, 6 merah, 8 hijau. Nah, masuk ya. Hanya gitu saja. Jadi siapkan martinya. Yang penting trading itu kita mempersiapkan MM-nya dulu, kita siap loss berapa. Tapi kalau udah tercapai maksimum loss ya sudah, jangan dipaksakan, jangan terus berjalan terus, berarti kita udah nggak sehat nih emosi kita. Lebih baik stop, atau misalnya batasi, udah deh kalau saya setiap dapat profit $3 saya stop. Oke, di sini tadi ya, di atas barrier pas ya. Oke, siap lagi. 2 hijau, 4 merah, 6 hijau, merah lagi, 8-nya hijau ya. Ini marti ke pertama ya, kompensasi pertama, pengalinya 2,3 karena saya menggunakan 2,3 dari modal. Oke, masih ada 10 detik, 8 detik. Oke ya, ini adalah sekarang marti yang ketiga
tunggu aja dulu, biarkan. Kalau saran saya mendingan dijeda satu, setelah win selesai candle jeda lagi satu candle ya. Takutnya dikhawatirkan seperti ini, ada sebuah candle yang sedang tren panjang ya, jadi mendingan ditahan dulu saja. Oke, kita mulai lagi ya. Ini saya sambil trading juga, lumayan. 4 merah naik, 8-nya merah ya. Ini marti yang kedua ya, ini marti yang kedua dari 2,3 ya, berarti saya udah modal 3,3 ya. 3,3 ditambah 5 ya, nanti profitnya berapa. Nah, udah kelihatan kan profit ya. Ini kan tinggal 4 detik lagi dia di atas barrier jauh. Oke, sudah 5 dolar. Saya akan coba mencari 10 dolar ya kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Triknya sekali lagi silahkan dicatat. Pada detik ke-8 warnanya apa? Pada detik 8 warna hijau, OP nya kebalikan, sell. Kalau detik ke-8 warna merah, OP nya naik ya. Oke, nanti tunggu, udah kelewat. Jadi hanya memperhatikan ini aja. Kalau di binary trading smart juga seperti itu ya, biru atau merah. Kalau di detik ke-8 biru berarti turun. Nah, berarti kalau pakai di binary kita siapkan timer ya, timernya disiapkan gitu. Tunggu di candle baru, masih 40 detik candle ini. Oke, santai saja ya, tadinya nggak usah keburu-buru. Oke, 0 merah, 2 merah, 4 hijau, 6 hijau, merah 8-nya. 8-nya merah. Tunggu. Nah, ini kayaknya marketnya candlenya sudah mengecil ini. Oh ya kan, dia candlenya mengecil. 8 detik lagi. Oke, 8 detik dia. Oke, 2 detik lagi win. Oke ya, tunggu lagi. Kalau sabar lewati satu candle, kalau tidak tinggal menyesuaikan saja. Kalau ini memang naik, tapi mana yang terbaik? Menurut saya dua-duanya baik. Kembali ke apa ya, kepada diri kita. Kita siap kalau di sini, oke, kalau siap kita masuk saja. Ini merah ya. Nah, tadi hijau itunya ya. Oke, dia ketemu marti lagi nih sepertinya. Tinggal 7. Mudah-mudahan ada lonjakan ke bawah, saja ke atas udah pasti loss ya. Santai saja. Oke, tunggu lagi. Tunggu lagi. Kalau misalnya mau berhenti, ada dapat 5 dolar lumayan ya, nggak apa-apa ya, lebih bagus lah. Jadi kita bertahap saja. Oke, 4 6 turun, 8-nya merah, jadi COP nya turun ya. Jadi maksudnya, karena saya nggak tahu ini teknik apa, jadi saya kasih nama jadi gini, 832. Jadi strategi 832 itu adalah 8 analisa 8 detik, durasi 32 detik. Itu
itu maksudnya ya. Oke, ini Marty ke 1 ya. Oke, win $7. Oke, tunggu lagi ya, tunggu lagi. 54 jadi turun kuat ya. Oke, 58 ya, 0 ya, 2 4 6 8. Nah, ini 8 dia lagi tren, berarti dia kelanjutan, kemudian dia terus turun ya, dia terus turun. Nah, seperti itu, kalau bisa seperti itu. Jadi pada saat dia tren turun di detik ke-8 hijau, berarti kan dia lagi tren ya kan. Nah, berarti kalau ada sedang tren candle kuat di detik ke-8 nya warna merah, apa kita oke buy? Kalau ragu, kalau kita nggak siap dengan Marty-nya, mendingan tahan dulu aja di candle berikutnya. Oke, kita masuk lagi, tunggu candle baru. Mudah-mudahan nih kalau dia lagi tren ya kuat dan dia hijau. Kalau tidak dia merah, berarti kita lolos, siap untuk Marty. Oke, hijau lagi. Mudah-mudahan dia berlanjut terus turun ya, dan peluang kita ketangkap lagi di sell ini atau di fall-nya. Tinggal 6 tick lagi, mudah-mudahan ke bawah. 4 tick lagi, 3 tick lagi, 2 tick lagi. Oke, aman. 8 ya, kita masuk lagi. Baik, teman-teman, begitulah contoh strategi trading yang bisa saya share di video ini dengan metode yang sederhana, yaitu pengamatan atau analisanya. Harapan saya teman-teman dapat mengambil intisari dari video ini dan teman-teman bisa menemukan ide-ide baru untuk membuat trik trading sesuai kemampuan dan stylenya sendiri. Dari contoh, apakah itu dimodifikasi dari yang sudah ada, atau teman-teman mencari lagi atau membuat analisa tersendiri dari spot dan waktu. Ingat, setiap strategi trading itu tidak ada jaminan pasti profit ya. Tetapi dengan style trading atau dengan trik trading yang kita buat tersebut, kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada sehingga bisa menghasilkan profit yang berguna bagi kita. Semua cara itu baik ya, karena cara trading itu yang mengetahui baik tidaknya adalah diri kita sendiri, karena itu hasil belajar kita, explore kita ya, sehingga kita bisa mengetahui tingkat resiko dari trik atau trading yang kita buat sendiri atau kita modifikasi dari contoh-contoh yang di-share oleh teman-teman trader lainnya. Dan kita tetap fokus, tetap tenang, tidak gugup. Usahakan jika kita sudah tidak merasa nyaman ketika trading, apalagi sudah sering menghadapi loss, cepat hentikan tradingnya, istirahat. Untuk membatasi itu, kita mesti komit dengan apa yang kita buat sebelum kita trading. Seperti misalnya kita misalnya punya balance $100, Anda siap
rugi di sesi itu misalnya $15. Jika sudah mencapai kerugian $15, saran saya sebaiknya stop dulu, istirahat dulu, nanti kita lanjutkan di lain waktu, entah itu istirahat beberapa jam, 1 jam, atau besok hari. Yang penting saat trading kita dalam kondisi tenang, fokus, walaupun trading kita hanya sebentar, katakanlah hanya sekitar 15 menit sampai dengan 1 jam, tetapi kita fokus dan kita melakukannya nyaman karena kita sudah paham dan yakin dengan apa yang kita lakukan, ya, dengan apa yang kita lakukan, karena kita sendiri yang tahu tingkat resiko dari teknik trading, strategi trading yang kita pakai, karena strategi itu kita sendiri yang mengolah, kita sendiri yang mengembangkan analisanya, dan syukur-syukur strategi trading itu emang murni diciptakan oleh ide kreatif kita. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.